Selama beberapa dekade, Republik Islam menguasai narasi di dalam perbatasannya sendiri. Media pemerintah mengendalikan saluran televisi, surat kabar, kantor berita, dan bahkan lembaga penyiaran keagamaan. Semua ini berarti bahwa Republik Islam memiliki kendali penuh atas informasi apa yang diterima oleh rakyat Iran dan bagaimana mereka menerimanya. Ini adalah aset besar bagi rezim karena sulit untuk melakukan revolusi ketika masyarakat tidak benar-benar memiliki akses bebas terhadap informasi. Tapi Anda lihat, gencatan senjata yang sedang berlangsung saat ini sedang mengubah semua itu. Sekarang setelah perang ini ada kekosongan di puncak kepemimpinan Iran dan berbagai faksi dalam pemerintahan saling bertarung untuk mengisi posisi teratas itu. Dan karena hal ini, saluran televisi pemerintah, surat kabar pemerintah, bahkan pembawa berita media pemerintah, jadi para pembawa berita sekarang mulai memihak dan saling menyerang. Ini belum pernah kita lihat sebelumnya dan terjadi saat Amerika Serikat bersiap memulai kembali perang. Komando Pusat baru saja meminta Pentagon untuk memberinya akses ke rudal hipersonik terbaru yang belum pernah digunakan dalam pertempuran sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun di dunia, dan Iran mungkin belum siap menghadapi apa yang akan menimpanya. Jadi mari kita bahas semua ini, dimulai dari media pemerintah dan mengapa mereka berbalik melawan rezim. Semua ini bermula dari inflasi di Iran. Sekarang saya yakin sebagian besar dari kalian sudah tahu ini, tapi ekonomi Iran dan lebih khusus lagi inflasi di dalam Iran memang sudah buruk sejak awal. Tapi selama 2 hari terakhir, situasinya menjadi lebih buruk, jauh lebih buruk. Mata uang nasional Iran, rial, baru saja mencapai titik terendah dalam sejarah. Sekarang kamu bisa mendapatkan 1,8 juta rial hanya dalam $1. Jadi dengan $1 saja saat ini, kamu sudah menjadi jutawan di Iran. Sekarang ini adalah masalah besar bagi semua orang, karena sekitar 50 hingga 70% makanan di Iran sebenarnya diimpor dari luar negeri. Saya tidak tahu angka pastinya, hanya perkiraan para ahli. Tapi mari kita anggap saja bahwa angka sebenarnya berada di kisaran itu, oke? Itu berarti, bahkan jika blokade Amerika Serikat dicabut besok, rakyat Iran tetap akan membayar harga yang lebih tinggi untuk makanan dan biaya hidup. Alasan mata uang anjlok dalam 2 hari terakhir, bukan sebelumnya, adalah karena memang tidak banyak perdagangan atau impor yang terjadi di dalam Iran akibat perang. Ekonomi baru mulai sedikit dibuka kembali. Dan sekarang orang-orang bisa berdagang. Mereka bisa mengetahui nilai sebenarnya dari mata uang tersebut. Itulah sebabnya dalam 2 hari terakhir nilainya turun lebih dari 10%. Sekarang memang menyedihkan untuk dikatakan, tapi bagi banyak orang Iran, keruntuhan ekonomi adalah sesuatu yang sudah mereka alami selama beberapa dekade. Tapi kali ini ada sesuatu yang unik sedang terjadi. Sesuatu sedang terjadi akibat keruntuhan ekonomi ini yang bahkan rezim pun tidak antisipasi. Media pemerintah mulai berbalik melawan rezim itu sendiri dan orang-orang yang berkuasa. Lihatlah laporan ini. Krisis ekonomi Iran yang semakin memburuk memunculkan peringatan yang sangat tegas dari media pemerintah dan suara-suara dari kalangan pemerintahan. Pembawa acara TV sekarang secara terbuka menyerang dan mengkritik para pemimpin karena mereka benar-benar melihat seberapa parah situasi ini. Izinkan saya beri beberapa angka agar Anda paham. Karena ketika saya memberitahu kalian bahwa $1 itu bernilai 1,8 juta rial, sebenarnya tidak terlalu berarti. Karena orang Iran tidak benar-benar berpikir dalam satuan dolar. Mereka memikirkan berapa banyak yang mereka hasilkan dan berapa banyak yang harus mereka keluarkan hanya untuk bertahan hidup. Sebelum membagikan semua angka ini, saya ingin memberi disclaimer singkat bahwa pemerintah Iran tidak dikenal transparan. Selain itu, seperti yang kalian tahu, sudah lebih dari 2 bulan terjadi pemadaman internet di Iran. Jadi kita tidak bisa memastikan banyak hal. Kita hanya bisa membagikan informasi yang kita dapatkan dari Iran. Jadi berdasarkan semua itu, pendapatan median di Iran tahun ini adalah sekitar 200 juta rial per bulan. Sekarang penting untuk memperjelas bagi yang mungkin bingung, karena saya sering melihat kesalahan ini di internet. Median artinya persentil ke-50. Jadi ada setengah dari penduduk di Iran yang menghasilkan kurang dari jumlah ini, dan setengahnya lagi menghasilkan lebih dari jumlah ini. Ini bukan rata-rata, karena rata-rata punya beberapa masalah. Misalnya, seorang miliarder bisa memengaruhi rata-rata meskipun hanya satu orang yang berpenghasilan sangat tinggi. Median adalah metrik yang sedikit lebih baik untuk dilihat. Jadi orang dengan pendapatan median menghasilkan sekitar 200 juta rial per bulan. Tapi mari kita lihat biaya yang harus mereka hadapi.
Satu butir telur di Teheran harganya sekitar 1 juta rial. Satu butir telur, sebuah burger harganya sekitar 5 juta rial. Kita bahkan belum membicarakan misalnya biaya transportasi atau biaya hidup untuk apartemen atau rumah tempat orang tinggal. Ini baru soal makanan saja. Situasinya sangat buruk, sehingga banyak orang Iran, bahkan sebagian besar, mungkin tidak punya cukup uang setiap bulan untuk memberi makan diri sendiri dan keluarga. Saya ingin mengingatkan semua orang tentang protes yang kami liput secara intensif pada Januari. Nah, protes-protes itu awalnya dimulai sebagai protes ekonomi. Orang-orang marah tentang devaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap rial. Devaluasi itu terjadi pada bulan Desember, sekitar akhir Desember, dan protesnya dimulai sekitar tanggal 28 Desember. Jadi hanya beberapa hari setelah orang-orang mendapat kabar tersebut. Alasan utama kemarahan semua orang adalah karena pihak yang diuntungkan dari devaluasi adalah mereka di industri minyak. Jadi pada dasarnya anggota IRGC dan lebih khusus lagi para pemimpin IRGC. Tapi semua orang Iran lainnya menderita akibat devaluasi itu. Seperti yang sudah dibahas, banyak makanan di Iran berasal dari luar negeri. Ketika pemerintah mendevaluasi rial, semua orang harus membayar lebih mahal untuk makanan. Tapi di samping itu, sebagian besar masyarakat Iran adalah bajari, pada dasarnya para pedagang. Mereka membeli berbagai barang termasuk elektronik dari luar negeri, lalu menjualnya di Iran sebagai pedagang untuk mencari nafkah. Ketika terjadi devaluasi, itu berarti mereka harus membayar lebih mahal untuk apapun yang mereka beli dari luar negeri. Dan itu berarti margin keuntungan mereka menjadi lebih kecil di dalam Iran. Dan itulah sebabnya sebagian besar masyarakat Iran, jutaan orang turun ke jalan untuk memprotes korupsi dan devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Protes-protes ini dengan cepat berubah jadi aksi di mana orang-orang meneriakan tuntutan pergantian rezim. Dan inilah alasan tepat mengapa pemerintah membunuh sekitar 10.000 hingga 40.000 pengunjuk rasa Iran hanya untuk mempertahankan kekuasaannya. Sekarang, satu hal yang sering dilupakan banyak orang adalah meskipun protes itu mereda karena kekejaman yang dilakukan oleh Republik Islam, masalah ekonomi tidak pernah hilang. Masalah-masalah itu selalu ada dan masyarakat harus menghadapinya, namun sekarang makin parah. Inilah alasan media pemerintah Iran pun kini mengkritik pemerintah. Dan disinilah keadaan menjadi semakin menarik, karena media pemerintah tidak hanya mengkritik rezim, mereka juga saling mengkritik satu sama lain. Terjadi pertikaian yang meluas ke publik. Satu lembaga negara menyerang dan dibalas oleh lembaga negara lain. Dan ini sudah berujung pada bentrokan fisik. Ada orang-orang yang mendatangi stasiun berita dan menyerang karyawan, menyerang gedung, dan pada dasarnya menimbulkan kekacauan. Sebelum membahas itu, saya ingin mengingatkan bahwa ada sel tidur Iran yang aktif di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang menggunakan media sosial untuk merekrut individu yang tidak curiga guna melakukan aktivitas kriminal dan teroris atas nama rezim Iran. Sel-sel tidur ini memiliki operasi yang luas di berbagai platform media sosial. Bahkan di YouTube, mereka secara rutin memberikan downvote pada apapun yang mengkritik rezim dan tentu saja mempromosikan apapun yang mendukung rezim Islam. Jadi itulah sebabnya jika kalian bisa meluangkan waktu sebentar untuk membantu kami dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah ini, itu benar-benar sangat membantu dalam melawan bot-bot yang beroperasi di sini. Sekarang mari kita bicara tentang media pemerintah Iran yang saling bertengkar satu sama lain. Seperti yang sudah pernah kami bahas sebelumnya, ada berbagai faksi yang terbentuk di dalam pemerintahan Iran. Nah, begitu juga ada berbagai perusahaan media pemerintah yang mendukung faksi-faksi yang berbeda. Dan sekarang perusahaan-perusahaan media ini saling menyerang satu sama lain. Pertarungan ini juga meluas ke Twitter, di mana perusahaan-perusahaan saling menyerang pesaing yang beroperasi di Iran. Jadi inilah dua perusahaan yang sedang kita bicarakan. Yang satu adalah Tasnim News dan yang lainnya adalah Raja News. Keduanya dikendalikan Iran, tapi Tasnim News mendukung negosiator, yaitu pihak pro-negosiasi dengan Amerika Serikat seperti Menteri Luar Negeri. Lalu kita punya Raja News yang didukung oleh kelompok garis keras, orang-orang yang sama sekali tidak ingin ada negosiasi dan mereka akan melakukan segala cara agar negosiasi tidak dimulai kembali. Mereka lebih sejalan dengan anggota garis keras IRGC. Perselisihan ini bermula saat Tasnim News menerbitkan artikel yang mengejek kelompok garis keras dan tuntutan mereka, menyebut mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan.
Saat itulah Raja News membalas karena mereka tidak senang. Mereka menyadari bahwa Tasnim sedang menyerang ideologi yang mereka yakini dan mereka mulai menyerang balik Tasnim News. Inilah saat situasinya mulai tidak terkendali karena banyak pendukung atau pembaca Raja News pergi ke kantor pusat Tasnim, gedung tempat staf berada, dan mereka mulai menyerang gedung tersebut serta merusaknya. Sekarang saling serang ini masih terus berlangsung. Tasnim News menulis opini menyerang Raja News dan Raja News juga menulis opini menyerang Tasnim News. Mereka bahkan sudah tidak lagi menyerang posisi satu sama lain. Mereka benar-benar hanya saling menyerang. Mereka saling mengecam, menyerang para pendiri, menyerang para penulis dan sebagainya. Sayangnya bagi Iran, semua orang melihat ini. Jadi, ini mematahkan narasi yang diyakini sebagian orang di Barat bahwa ada rezim Iran yang bersatu karena perang ini. Padahal kenyataannya tidak begitu. Ada keretakan di mana-mana. Ada keretakan di dalam rezim, ada keretakan di dalam kepemimpinan. Dan tentu saja, sekarang kita bisa melihat ada keretakan di antara rakyat di infrastruktur media yang telah dibangun oleh negara. Sekarang, ini adalah sesuatu yang dibicarakan langsung oleh Presiden Trump ketika dia mengadakan konferensi pers kemarin bertemu dengan para astronot yang baru saja pergi ke bulan. Jadi, dengarkan pernyataannya. Dan ekonomi mereka sedang runtuh, seperti yang Anda tahu. Mata uang mereka bahkan tidak punya nama untuk itu. Uang mereka tidak ada nilainya. Mereka menghadapi inflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut saya mereka baik-baik saja. Jika baca New York Times, Anda akan bilang mereka baik-baik saja, karena itu berita palsu. Atau tonton CNN, Anda juga liput terus. Anda pikir mereka baik-baik saja? Menurut Anda, apakah mereka baik-baik saja? Padahal mereka tidak punya angkatan laut, tidak punya angkatan udara, tidak punya sistem pertahanan anti pesawat, selain apapun yang mungkin sudah mereka tempatkan di sana. Mereka mungkin membawa perlengkapan ringan saat gencatan senjata. Dan kami tahu persis lokasinya. Jadi itu akan dihancurkan dalam 15 menit pertama. Dia juga membahas negosiasi. Iran sudah menawarkan banyak konsesi, tapi itu belum cukup dan tidak sesuai keinginan Amerika Serikat. Masih ada beberapa konsesi yang tidak mau ditawarkan oleh orang-orang Iran. Silakan dengar pernyataannya. Tergantung, kami sedang melakukan pembicaraan, kami sedang berbicara dengan mereka sekarang, dan kami tidak lagi harus terbang dengan penerbangan 18 jam setiap kali kami ingin melihat selembar kertas. Kami melakukannya melalui telepon, dan itu sangat menyenangkan. Saya menelpon atau saya meminta orang-orang saya untuk menelpon, dan Anda tahu jawabannya. Saya lebih suka bertatap muka, menurut saya itu lebih baik. Tapi ketika Anda harus terbang 18 jam setiap kali ingin mengadakan pertemuan, dan Anda tahu apa isi pertemuannya, dan Anda tahu mereka akan memberikan selembar kertas yang tidak Anda suka, bahkan sebelum Anda berangkat, itu konyol. Mereka telah menempuh perjalanan panjang. Pertanyaannya, apakah mereka akan cukup jauh melangkah? Jadi pada saat ini tidak akan pernah ada kesepakatan kecuali mereka setuju bahwa tidak akan ada perang nuklir. Sekarang untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya kita harus mundur lebih jauh ke masa ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, tebak apa? Itu yang kami lakukan di podcast berseri baru kami yang dirilis hari ini. Jadi, jika Anda seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke kondisi saat ini, pastikan untuk mendengarkannya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda. Intinya, klik saja video yang ada di layar Anda.